Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Kita diberikan kembali kesempatan, kemudahan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama menyimak kajian di Kultum Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Di antara hal yang penting yang patut kita cermati berkaitan dengan persoalan apa yang dalam fikih Islam disebut dengan fiqhus siyasah, fikih politik, yang mana masyarakat banyak belum begitu mengenal dan belum begitu banyak memahami tentang fiqhus siyasah atau fikih politik. Masyarakat alhamdulillah sebagian telah mengenal tentang fikih ibadah. Sebagian lagi, lebih kecil lagi, sudah mulai mengenali tentang fikih muamalah. Akan tetapi, yang mengenali tentang fikih siyasah ini masih cukup sedikit. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang mulia kali ini, sedikit saya ingin berbagi berkaitan dengan persoalan fiqhus siyasah, dan ini adalah perkara yang berkaitan dengan perkara yang paling mendasar berkaitan dengan persoalan tujuan dari adanya sebuah kepemimpinan. Tentu kita patut bertanya, sebenarnya kepemimpinan itu, atau dalam bahasa kita sebut dengan pemerintahan atau juga negara, diwujudkan dalam rangka apa? Apakah hanya sebatas dalam rangka untuk mewujudkan, misalnya ada sebuah slogan triple W, 3W, yaitu adalah warg, yang artinya kenyang. W pertama adalah warg, yang artinya kenyang. Yang kedua adalah waras, W kedua adalah waras, artinya sehat. Dan yang ketiga adalah wasis, artinya pinter. Ada sebuah slogan yang dikemukakan bahwa satu kota atau satu wilayah atau mungkin satu negeri, ya, dalam kepemimpinannya, dalam pemerintahannya ingin mewujudkan 3W, yaitu warg, artinya kenyang bagi penduduknya, waras, sehat bagi penduduknya, dan wasis, pintar bagi penduduknya. Tentu tujuan ini sangat bagus. Menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, ini adalah bagian dari perintah agama. Bagian dari perintah atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada satupun orang yang kelaparan di dalam sebuah kekuasaan, dalam sebuah wilayah kepemimpinan. Begitu pula menjamin adanya waras atau kesehatan bagi rakyat. Itu juga merupakan sebuah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesehatan masyarakat terjamin. Begitu pula W yang ketiga, yaitu wasis atau pinter, yakni menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik dan bahkan gratis. Maka itu juga merupakan bagian dari kewajiban negara, kewajiban pemerintah, para penguasa terhadap rakyatnya. Itu semua bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sejarah Islam, yang kita kenal dengan istilah khilafah Islam, 3W tersebut, wareg alias kenyang, waras alias sehat, wasis alias pinter, adalah merupakan perkara-perkara yang tidak hanya menjadi wacana, akan tetapi bahkan sudah menjadi kenyataan selama berabad-abad lamanya. Dan ini ditulis oleh para sejarawan yang jujur dari kalangan sejarawan barat. Tentu saja ditulis oleh para sejarawan muslim. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah 3W, triple W itu merupakan sebuah tujuan diwujudkannya sebuah negara atau diwujudkannya sebuah kepemimpinan? Jika sebuah negara atau sebuah wilayah kekuasaan tertentu sudah dapat mewujudkan 3W, masyarakat sudah kenyang,
masyarakat sudah sehat, masyarakat sudah pintar cerdas. Untuk apa? Tentu ketika kita adalah seorang mukmin, seorang muslim, tentu warak, wasis, waras, ya, kenyang, sehat, dan pintar itu bukan tujuan. Itu sekedar sebuah sarana untuk meraih tujuan yang hakiki. Nah, apa tujuan yang hakiki itu? Tentu kita faham. Bagi seorang muslim, tujuan hakiki dalam kehidupan ini adalah al-ibadah, mengabdi kepada Allah. Liwajhillah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan ridwanullah, ridha Allah, jannatullah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sering dikutip dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan manusia dan jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya adalah agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya ibadah di sini adalah mengabdi, bukan salat, bukan puasa, bukan zakat. Ya, salat, zakat, puasa itu bagian dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mengabdi kepada Allah lebih luas cakupannya daripada dibatasi dengan salat, puasa, atau zakat. Mengabdi kepada Allah artinya salat, puasa, zakat, sedekah, dan sebagainya, tapi juga bermakna kita mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara totalitas. Kita melakukan bisnis kita dengan cara yang ditetapkan oleh Allah. Kita mendidik anak kita dengan cara yang ditetapkan oleh Allah. Kita mengatur pemerintahan dan politik kita dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita mengatur persoalan hukum dan pidana kita juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala aspek kehidupan, segala lini kehidupan kita, tidak ada satupun yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjalankan itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya kita beribadah, mengabdi, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna khalifatullah fil ard, menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. yakni bitamfidhi ahkamillah, dengan merealisasikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Jalalain, yakni kitab tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idz qalatil malaikatu inni wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang dimana khalifah di sini adalah khalifah ya litanfidhi ahkamillah, litanfidhi syariatillah, untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada topik awal kita. Kita patut bertanya, sebenarnya apa tujuan dari diwujudkannya sebuah kepemimpinan? Apakah sekedar untuk menciptakan atau mewujudkan triple W tadi? Menciptakan 3W tadi? Tentu bagi seorang mukmin muslim itu cita-cita yang baik, tetapi bukan cita-cita yang tinggi dan bukan cita-cita yang diperintahkan karena zatnya itu sendiri. Sebaliknya, hakikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi cita-cita seorang mukmin muslim adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali dengan mengabdi kepada Allah. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita mengabdi kepada Allah sebagai individu dengan sholat, zakat, puasa, iya, jelas. Lalu bagaimana sebuah pemerintahan atau sebuah kekuasaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya seperti disampaikan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Imam Al-Mawardi seorang pakar fikih, seorang pakar tata negara yang menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab yang membahas khusus tentang persoalan hukum-hukum kekuasaan, hukum-hukum kenegaraan. Seorang Aqdul Qudat yang berjuluk Aqdul Qudat, paling qadinya para qadi, Aqdul Qudat Al-Mawardi. Nah, di dalam awal kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah, dia mengatakan tentang tujuan dari sebuah kekuasaan. Dia mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasadid din wa siyasadid dunya. Al-imamatu, kepemimpinan, imamah,
dalam bahasa fikih disebut dengan imamah, atau biasa juga disebut dengan khilafah, yang maknanya adalah kepemimpinan. Al-imamatu mawdu'atun, kepemimpinan itu diwujudkan. Untuk apa? Kata Imam Al-Mawardi, li khilafatin nubuwah, dalam rangka untuk menggantikan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafatin nubuwah, mengganti posisi Nabi. Tentu saja posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Sebagai muballigh anillah, sebagai orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sudah selesai tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu sudah selesai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa? Yang kedua adalah tanfidhi ahkamillah, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengatur kehidupan manusia dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Dan tugas inilah yang kemudian dilimpahkan atau dibebankan kepada kaum muslimin sepeninggalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka Imam Al-Mawardi mengatakan, setelah beliau menyatakan bahwa kepemimpinan itu diwujudkan li khilafatin nubuwah, untuk mengganti tugas kenabian, beliau melanjutkan dalam hal apa? Fi hirasatid din, dalam menjaga agama, wa siyasatid dunya, dan mengatur kehidupan dunia, aibihi, artinya dengan agama. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi ini nampak sekali bahwa tujuan, falsafah berdirinya sebuah negara, falsafah diangkatnya seorang pemimpin, falsafah adanya kepemimpinan dan pemerintahan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian untuk mengabdi kepada kepentingan golongan atau kepentingan individu atau kepentingan, apalagi kepentingan asing, kepentingan penjajah. Tentu bukan. Tapi justru sebaliknya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hirasatuddin, dengan menjaga agama. Yang dimaksud agama di sini adalah Islam, yakni dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang melakukan penyimpangan terhadap hukum Allah, maka negara bertanggung jawab. Ketika ada yang menyelewengkan hukum-hukum Allah, syariat Allah, maka negara bertanggung jawab. Ketika ada masyarakat yang abai, ketika ada masyarakat yang menjauh dari hukum-hukum Allah SWT, maka negara, pemimpin bertanggung jawab. Itulah artinya hirasatuddin, menjaga agama, menjaga akidahnya kaum muslimin, menjaga kaum muslimin agar tidak tergelincir ke dalam berbagai macam kekufuran, kesesatan, atau kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ini menjadi kewajiban negara. Dan Al-Mawardi melanjutkan, wa siyasatid dunya bih, wa siyasatid dunya aibihi, mengatur kehidupan dunia, maksudnya dengan agama. Jadi ini adalah sebagai penjelas sebenarnya dari hirasatuddin. Sebab makna dari menjaga agama ini sudah mencakup siyasatid dunya bih, mengatur kehidupan dunia dengan syariat Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tugas para nabi dan tugas para khalifah. Karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat banu Israel, dahulu Bani Israel, tasusuhum al-anbiya, dipimpin, artinya diatur, ya, diatur oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap kali ada seorang nabi yang wafat, khalafahu nabi, maka digantikan oleh nabi berikutnya. Maka kita melihat, tahu bahwa nabi-nabi dari karangan Bani Israel itu banyak sekali. Setiap kali wafat diganti nabi yang lain dalam rangka menjaga mereka agar tidak mengalami penyimpangan, kesesatan, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka beliaulah yang mengatur, beliaulah yang mengurus kaum muslimin ini agar kemudian kaum muslimin tidak tersesat, kaum muslimin tidak mengalami penyimpangan dan seterusnya, dengan kekuasaan negara yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana setelah Nabi wafat? Nabi mengatakan, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sungguhnya memang tidak ada nabi setelahku. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innahu sayakunu khulafa fatakthur, akan tetapi yang akan ada adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak. Sehingga maknanya para khalifah inilah yang mendapatkan beban tugas untuk melakukan siyasah ar-ra'iyah, merawat, menjaga, memelihara rakyat. Dengan cara apa? Tentu saja tadi
dengan cara tamfidhi ahkamillah, menerapkan hukum Allah dengan cara yaitu siasah, mengatur bidinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan besar falsafah diadakannya kepemimpinan, diwujudkannya kepemimpinan, diwujudkannya pemerintahan, adanya negara. Jadi bukan sekedar kita kenyang, bukan sekedar kita pintar, bukan sekedar kita sehat, akan tetapi sehat, pintar, dan kenyang itu adalah sebagai sebuah sarana bagi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, teman-teman sekalian, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, tentu tidak mungkin terwujud dalam sembarang kepemimpinan. Itu hanya akan terwujud dalam kepemimpinan yang khas, yang merujuk kepada kitabullah, kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW, bukan merujuk kepada sebuah hukum yang dirumuskan atau dibuat oleh manusia, bahkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.